Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, kita sangat bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa mengingatkan bahwa nikmat ini titipan yang pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban, maka pastikan semua titipan bisa kita gunakan sebaik mungkin, yaitu untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang kita terima hari ini harus bisa kita konversi, kita gunakan untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah turunkan nikmat kepada kita supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya insya Allah kita dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Yang berikutnya, sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk bisa mempelajari risalahnya. Kemudian Allah berikan taufik setiap risalah yang sudah kita pelajari bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ingat bahwa Allah menjanjikan buat orang-orang yang mempunyai ilmu kemudian diamalkan, maka Allah janjikan untuk dibukakan ilmu baru yang sebelumnya kita tidak tahu. Dan ketahuilah bahwa ilmunya Allah sangat luas, maka niscaya sampai kita pun meninggal nggak akan habis. Pasti akan banyak hasanah yang sebelumnya kita tidak tahu dan kita dibukakan, insya Allah. Dan ini adalah kebahagiaan buat orang hidup, karena sesungguhnya kehidupan kita akan lurus dipandu oleh ilmu, insya Allah. Sudah agak lambat belum ini bicaranya ibu-ibu? Saya dapat pesan dari Mas Firman, Ustadz dapat pesan dari ibu-ibu agak lambat. Sudah agak lambat belum ini tadi? Sudah ditahan-tahan gitu. Jadi penyakitnya Ustadz Wahid memang itu dari dulu susah banget ya, ngomong lambat itu gitu. Sebagian orang ngomong cepat susah, saya ngomong lambat itu susah. Karena banyak banget yang mau dikeluarkan di pikiran. Tapi saya coba, mudah-mudahan nanti bisa lebih lambat. Kalau terlalu cepat, dengan sanjang mau. Ustadz terlalu cepat, gitu kan, saya perlambat. Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke bab zikir pagi, zikir petang. Jadi kita belajarnya supaya nggak bosen, di rolling ya. Kita belajar hadis, kita belajar fikih sholat, ya. Kita belajar fikih zikir, ya. Karena ini penting sekali. Ya. Kalau kita bisa mengamalkan yang ini, insya Allah urusan yang lain menjadi mudah, insya Allah. Ya. Allahumma amin. Mengapa kita belajar zikir pagi, zikir petang? Karena ini salah satu ibadah yang ringan. Ibadah yang ringan, tidak butuh modal banyak, kesehatan pun tidak sangat menuntut, harus sangat sehat, tapi pahalanya besar sekali Bapak Ibu semuanya. Jadi ini zikir yang oleh para ulama disebut sebagai ibadah ringan tetapi pahalanya sangat besar. Sayangnya, kabar buruknya Bapak Ibu semuanya, ternyata di dunia ini tuh sedikit orang yang mendapatkan taufik untuk bisa zikir pagi, zikir petang. Taufik apa artinya? Izin dari Allah agar ilmu menjadi amal. Jenengan nanti setelah ini kan tahu nih zikir pagi, zikir petang. Tapi untuk jenengan melaksanakan zikir pagi, zikir petang butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah ngaji seperti ini, sering saya bicarakan, sholatnya saja minimal 60 rakaat lah. Ketika belum dihitungkan mungkin kok oke men, setelah dihitung jadi kecil. Sekali lagi saya hitungkan, sholat wajib berapa rakaat? 17. Sholat rawatib yang muakkadah 12. Kemudian sholat rawatib yang ghairu muakkadah 10. Nggih. Pun pinten niku? 17 tambah 12.
39. Itu baru sholat wajib dan sholat rawatib. Sholat dalunya berapa? 11. 11. Berarti berapa itu? 50 nggih. 39 tambah 11 sudah 50. Sholat duhanya 8. 58. Nggih. Sholat taubat. Nggih, saya termasuk yang sering melaksanakan sholat taubat. Nggih. 2 rakaat. Setelah kita istighfar, kita minta ampun, maka sunnahnya melaksanakan sholat taubat 2 rakaat. Sudah 60. Nggih. Gitu. Belum ketambahan sholat tahiyatul masjid. Belum nek jenengan deg-degan boten penak rasane kemudian jangan ambil air wudu sholat mutlak du Gusti Allah kula nyuwun panjenengan supaya diangkat rasa susahnya saya. Sholat lagi. Makanya buat orang yang sudah ngaji 60 itu sedikit banget. Bagi yang belum ngaji mungkin mendengar sewidak pitulah sembuh-buan gitu. Nggih. Tapi jenengan sudah ngaji, maka terasa menjadi lebih ringan. Ustadz, saya khawatir tidak bangun malam sebelum sare jenengan sholat rin. Minimal witirnya, minimal yang 3 rakaat. Kalau jenengan khawatir nggak bangun malam, jenengan sholat dulu 3 rakaat. Ini adalah amalannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun amalannya Umar bin Khattab adalah di ujung malam. Dua-duanya dihargai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya dipanggil, wahai Abu Bakar, ta'al ke sini. Kapan kamu melaksanakan sholat witir? Maka Abu Bakar menjawab, sesungguhnya saya melaksanakan kebanyakannya sebelum tidur. Maka Rasulullah menyampaikan, sungguh engkau orang yang berhati-hati, sebab khawatir boten wungu nanti malam. Maka daripada ora witir, sekarang witir. Dipanggillah Umar bin Khattab, wahai Umar, ta'al sini. Kapan kamu melaksanakan sholat witir? Di ujung malam ya Rasulullah, sepasca sholat tahajud. Maka Rasul menyebutkan, engkau orang yang kuat. Jadi jenengan rumong sok kuat, insya Allah mesti tangi. Jenengan silahkan di ujung malam. Nah, itu adalah amalan-amalan kita harian, Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang ada amalan yang menakjubkan, yang bahkan kalau jenengan laksanakan ini tuh manfaatnya sangat besar, yaitu zikir pagi dan zikir petang. Filenya sudah saya kirim ke Mas Firman sebenarnya, nggih. Kalau jenengan nanti cetak akan lebih mudah, nggih. Adakah di ruangan ini, di masjid ini yang sudah biasa melaksanakan zikir pagi, zikir petang? Sudah? Sudah. Berapa orang? 10 orang ada? Sudah hafal belum? Sebagian, nggih. Kalau ayat kursi kan mesti hafal, nggih. Nah, dimulainya dari ayat kursi, nggih. Kemudian qul huwalak nas 3 kali itu juga hafal. Kemudian ada zikir yang pendek, nggih. Allahumma bika asbahna dan seterusnya. Kemudian Allahumma anta rabbi sayyidul istighfar, nggih. Kemudian kalau pagi Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsy dan seterusnya, nggih. Kemudian itu juga termasuk, nanti di kitab itu ada urut-urutannya, tidak harus urut sebenarnya, nggih. Dibaca mana yang hafal dulu, silahkan. Kalau mau urut ya silahkan, lebih baik. Karena kalau jenengan biasa urut nanti apal, walaupun jenengan di atas motor, jenengan tetap hafal. Nanti kita akan bahas satu-satu itu, supaya jenengan zikir tahu maknanya sehingga punya power, punya pengaruh kepada kehidupan kita. Banyak orang zikir tapi karena nggak paham makna akhirnya kurang memberikan pengaruh. Maka sebaiknya kalau kita zikir paham maknanya. Misalnya raditu billahi robba wa bil islami dina dan seterusnya, kata-kata saya ridho Rob saya itu Allah, maka jenengan nggak akan cari yang lain, jenengan ridho kalau jenengan Robnya Allah, sehingga jenengan nggak kepikiran untuk bersandar kepada yang lain.
kemudian ridho Islam sebagai agama ini. Jangan nggak akan cari-cari subhat di luar Islam. Makanya fikih zikir pagi zikir petang ini adalah sesuatu yang sangat penting dan harus kita perhatikan. Kalau jenengan nanti mempraktekkan, insya Allah ngaji kayak gini ringan banget Bapak Ibu. Jenengan perhatikan di hampir seluruh kajian saya Bapak Ibu, itu insya Allah sejauh ini pesertanya itu tahan lama, minimal podo sejak awal, kadang-kadang bertambah setiap waktu. Sebagian masih itu dengan saya sudah 9 tahun ibu-ibu semuanya, bapak semuanya 9 tahun, pekanan kayak gini nih, sudah 9 tahun. Bosan nih, Masya Allah nih. Masya Allah. Masya Allah nih. Nah jadi bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ibu-ibu? Sudah lambat belum? Sudah agak dilambatin ini. Masih kurang lambat lagi. Nanti kalau kurang dilambatin lagi ngantuk. Masya Allah. Pokoknya kalau ada yang lewat, nanti lewat video ya dilihat. Dilihat. Saya ngerekam itu tujuannya bukan biar terkenal, bukan, biar jenengan bisa ngulang di rumah, maksudnya itu. Jadi dulu idenya jamaah, Ustaz kok direkam, biar kami bisa ngulang di rumah, gitu. Bapak Ibu semuanya, setiap kita ngaji pasti harus punya dasar hukum. Apakah zikir ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya iya. Bapak Ibu semuanya, kita lihat di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Al-Ahzab ayat ke-41 dan 42. Nah sekarang nyatatnya lebih ringan ini, sudah saya perlambat. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah dalam jumlah yang banyak. Apa perintahnya? Ingat Allah, zikir kepada Allah dalam jumlah yang banyak. Wasabihuhu bukratan wa asila. Kata Allah, dan bertasbihlah kepadanya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada waktu pagi dan petang. Itu kata Allah begitu. Wasabihuhu bukratan wa asila, khususnya di pagi dan petang banyak-banyaklah bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi dalil bahwa di antara zikir ada zikir pagi, zikir petang. Tentu saja zikir banyak, ada zikir setelah sholat, ada zikir setelah tahajud, tapi ada zikir yang sangat penting yang Rasulullah nggak tinggalkan, yaitu zikir pagi, zikir petang. Jadi sudah tahu dalilnya adalah Quran surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ini dalil pokoknya. Ini dalil pendukungnya banyak sekali. Sepindah malih, zikir ibadah ringan, pahalanya sangat besar. Sayangnya sedikit orang yang mendapatkan taufik untuk bisa zikir. Masak esuk-esuk ibu-ibu lali ngerti-ngerti bisa merolah sawan duhur urung dikir pagi. Kesibukan sore tik 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 tik, tahu-tahu maghrib urung dikir petang. Nah ini yang tidak kita ingin. Makanya target saya Bapak Ibu semuanya menyampaikan ini, betul-betul nanti wilayah Bani Parjan Mubarak itu kebiasaan masyarakatnya zikir pagi, zikir petang. Ini nanti kalau semuanya masif di sini seperti ini, demi Allah masyarakat sini akan tentrem. Pasti akan dibuat nyaman lingkungannya, nggak terjadi ontran-ontran, nggak jadi yang aneh-aneh. Karena ini pengaruh zikir ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Motivasinya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, bahwa ini adalah ibadah ringan, nggak butuh modal uang, tetapi pahalanya di sisi Allah sangat besar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baca lambat-lambat saya malah kadang-kadang malah melintir-melintir. Qala
Kata Rasulullah, kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, thaqilatani fil mizan, abot timbangannya teng mizan ngenjang. Kita akan ditimbang besok amalnya nggih. Amal kita semuanya akan ditimbang Bapak Ibu semuanya besok di sana. Kata Rasulullah, dua kalimat yang ringan diucapkan, berat timbangannya di mizan besok nggih. Habibatani ila rahmani, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala maksudnya, iya. Yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan boten mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan boten? Inilah dua kalimat yang ringan diucapkan, tetapi sakilatani fil mizan, tapi timbangannya di mizan sangat berat. Maka di atas motor ucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi dengan masak ibu-ibu goreng tempe, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Kayak gitu. Nggih. Bayangkan ini ditimbangnya jangan abot mentimbangan ini kok. Ringan buatan ucapan seperti itu. Ini dasar orang dapat taufik yo lali. Nggih. Itu makanya saya ingatkan betul-betul dari awal. Nggih. Inilah ibadah yang ringan tapi sedikit orang dapat taufik. Gitu nggih. Jadi ingat-ingat kalimat Ustaz Wahid ini. Karena kalau jangan lagi ingat, oh iya, nih, saya lupa nih. Subhanallah. Makanya penting diingatkan seperti ini. Itu salah satu hadis yang menunjuk bahwa zikir itu ringan, pahalanya sangat. Gimana enggak besar ibu-ibu semuanya? Timbangannya teng mizan abot men niku. Ucapan niku niku. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah niku abot men ditimbang enjang. Nggih. Nah, kita tidak tahu cara menimbangnya Allah bagaimana. Itu urusan Allah. Kita hanya meyakini apa yang Rasulullah sampaikan. Kemudian yang lain ya, dikatakan contoh ya, bahwa ini tuh kalimat ini tuh ringan ringan ucapannya tapi besar timbangannya. Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kata Rasulullah, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah bagian dari keimanan. Kemudian Rasul mengucapkan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Sesungguhnya ucapan alhamdulillah yang artinya apa? Segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan, tamla'ul mizan. Oh, jangan bisa bayangkan loh, mungkondo alhamdulillah niku ngebeki timbangan. Maka semindah mali, inilah ibadah yang ringan tapi pahalanya menakjubkan. Sudah lambat belum ibu-ibu? Sudah. Masya Allah. Belum ngerem-ngerem banget nih. Ternyata bicara lambat lebih capek daripada bicara cepat ibu-ibu. Masya Allah nih. Karena saya diingatkannya tadi menjelang maghrib sama Mas Firman, jadi ingat ini. Kemudian dikatakan lanjutannya nih, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Adapun ucapan digabung subhanallah walhamdulillah itu memenuhi ruang-ruang antara langit dan bumi. Nih, coro jenengan sakit melihat, jenengan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah dari yang buruk-buruk. Jadi ucapan subhanallah artinya apa? Maha suci Allah dari hal yang buruk. Dengan gabung dengan walhamdulillah, maka ibaratnya tuh kalimat itu memenuhi antara ruang-ruang langit dan bumi. Saking dahsyatnya kalimat itu, Bapak Ibu semuanya. Jangan mengucapkan itu abot boten. Boten ning niku mau sok lali. Niku loh. Subhanallah. Kemudian
Was-sholatu nurun, adapun salat adalah cahaya. Was-shadaqatu burhan, sedekah itu bukti keimanan, dan seterusnya. Hadisnya agak panjang, yang saya ambil adalah bagian walhamdulillahi tamla'ul mizan, bahwa kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan besok di yaumil akhir. Jadi kita sepakat lagi Bapak Ibu, mengapa kita belajar ini? Karena kita ingin mendapatkan ibadah yang ringan tetapi pahalanya sangat besar. Nanti kalau jalan belum hafal, dengan beli buku dikit perlahan, kalau nggak dicetak tuh yang udah saya kirim ke Mas Firman. Di sebagian masjid dicetak, karena yang saya kirim insya Allah yang sahih semua. Karena buku dikit perlahan juga kadang-kadang ada yang kecampuran yang tidak sahih. Kita harus meneliti, kalau dikit itu harus yang sahih, sanadnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita zikir keliru, jebule Rasulullah mboten mengamalkan. Syekh Utsaimin, ini ulama Saudi, beliau mempertegas, inilah ibadah yang ringan tetapi sedikit yang mendapatkan taufik, padahal pahalanya sangat besar. Jadi ucapan saya tadi itu mengambil ucapan Syekh Ibnu Utsaimin dan sebagian besar ulama yang lain. Terlebih sekarang banyak sekali hal yang memalingkan kita dari zikir, Bapak Ibu semuanya. Gini apa nggih? Jenengan pun megang HP pun hilang kabeh dikira bar. Gini apa nggih? Ibu-ibu pegang HP, bapak-bapak sing ditonton mesti WA, status, nonton Shopee. Nggih, gini apa nggih? Kemudian YouTube, nyekrol sana sini, sekarang TikTok, IG, habis waktunya. Bismillah. Jin minum dulu ini. Jadi mengapa kok jadi sedikit? Karena memang banyak pengganggu zikir. Makanya Bapak Ibu semuanya perhatikan, bener-bener yang namanya HP itu setan gepeng betulan ya. Bentuk gepeng, nek dicekel wis lali kabeh. Jenengan, ora ibu-ibu, ora mbak-mbak, ora remaja, kabeh nek nyekel HP niku pun subhanallah ya. Terambil waktu satu scroll 1 menit. Penasaran nyekel ngisor meneh, penasaran meneh 10 menit hilang. Padahal dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Mas bidah malik ringan ning siti wong sing entuk taufik. Saya agak gagal lagi. Terlebih sebagai orang medsos, Facebook, waduh, subhanallah. Kalau sudah buka medsos niku pun komentar lah, berdebat lah. Debat fungsinya apa coba? Ini dipikir. Ada orang, saya kan pakai akun palsu, namaku Busri, tapi temanku namaku Susana. Dipikirnya Gusti Allah boten saged nyatet. Walaupun jenengan namanya Susana padahal Busri, tetap mau kecatat oh niku Susana alias Sri. Jenengan maki-maki orang tuh di medsos dengan akun palsu, tetap dicatat jenengan ngenjang tengah akhirat di soal. Jenengan nggak bisa lepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan yang pernah ke Saudi, jenengan akan melihat kalau jenengan duduk di tempat tunggu, atau nuwun Pak. Itu ada tulisan gini, diartikan gini. Gunakan waktu tunggu kalian dengan banyak istighfar. Begitu tulisannya itu. Jadi kita lihat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ning sakniki nunggu buatan saya seperti ini nunggu habis waktunya ibu-ibu semuanya. Maka sekali lagi
Demi Allah, setan gepeng itu efektif banget mengajak jenengan ke neraka jahanam. Nggih, dieling-eling kalimat saya ini bener-bener nggih. Jenengan nyekel HP, bismillah. Jangan enggak nggih. Demi Allah kalau jenengan enggak nanti ontek waktunya jenengan. Nonton bulu tangkis ya. Pirang menit nih kumpul. Subhanallah. Nonton. Wah, habis waktu kita. Maka ingat peringatan dari para ulama, memang ini ringan tapi sithik sing ngelakoni. Dan itu betul Bapak Ibu semuanya. Coba jenengan nanti perhatikan dalam satu hari, berapa persen jenengan pikir, berapa persen jenengan nyekrol. Subhanallah. Jenengan nanti tanya pada diri sendiri, jawab sendiri nggih. Dengan catat, wih, jebule aku nonton iki pirang jam, dikirmu 20 menit subhanallah. Kadang ora 20 menit kuwi. Nggih. Jadi coba ibu-ibu mulai hitung-hitung, dalam satu hari itu jenengan berapa banyak untuk mengkonsumsi hal-hal yang tidak perlu. Lah wong jenengan itu bukan pengusaha pitik yang dadak-dadak nonton video tentang ayam. Nggih nopo coba? Nek nonton pelangsing ibu-ibu kok menawa manfaat karena memang pengen langsing banyak kan ibu-ibu. Ning yo ora langsing-langsing, ditonton teorine bola-bali, ning yo ajeng kowe. Coba bayangin, habis waktunya. Mendingan dengan konsen sithik jadi ilmu praktekin tuh. Masya Allah. Saya punya kakak, sudah sekolah kemana-mana, sudah kerja ke luar negeri juga. Dulu di pelayaran. Dia mengambil satu keterampilan ya dari YouTube tentang tata cara membuat aneka olahan tepung. Bikin roti, bikin macam-macam, jajanan pasar. Sekarang dia hidup dengan itu, merdeka saya katakan. Anaknya sebulan sekolahnya di Mabas ini. Dia bisa membiayai anaknya di pondok 2, ya pondok lumayan mahal kan, di Haki itu kan satu anak ya 1,5 sampai 2 juta nih. 2 anak di pondok berarti sudah 3 juta 4 juta. Itu hanya jualan itu roti-roti dia titipin di warung-warung itu. Kemudian setelah dititipin lama-lama dapat pesanan terus. Sekarang pesanannya banyak. Sekarang udah punya mesin besar itu yang harganya sampai hampir 50 juta. Dulunya mesin aja pakai gas kecil waktu awal di Jogja, baru 3 tahun mungkin. Pertamanya ikut saya dulu. Dia aku tak melu yang Jogja gitu lah. Ya kerja apa? Ya nanti dipikir nantilah. Lihat di YouTube, belajar. Akhirnya dia ikut kursus di Bogasari di ini. Sekarang masya Allah pesanannya mudal. Boleh karyawan rada angel saat ini. Masya Allah. Ya itu saya katakan. Kalau itu manfaat ya apa? Jadi kan bukan pengusaha pitik ya ndelok pitik gini apa? Gini apa nggih? Ndelok lucu-lucu nggih. Buyuk dhewe teng pojok amar. Lah terus entuk enopo? Subhanallah. Mas sekali lagi betul kalau ulama mengatakan memang ringan zikir tapi sayang sedikit yang saged praktek nggih. Bapak Ibu semuanya, padahal semua ibadah yang kita lakukan di dunia ini nggak teng surga pun mboten kecuali zikir. Karena zikir itu seasli-aslinya kelezatan. Jenengan pegangin ini. Nek jenengan pun biasa zikir, lezat zikir itu ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Orang yang biasa zikir merasakan nikmatnya ketenangan hati dan itu lezat itu. Lezat Kalau orang Cilacap bilang pokoknya kurang maning gitu nih. Kalau orang sudah biasa zikir, maka dia akan hatinya tuh menuntut untuk pengen zikir terus karena lezat. Bahkan penduduk surga yang kenikmatannya semuanya ada, zikir tetap ngelakoni. Bayangin ibu-ibu semuanya. Jadi jenengan kalau jenengan zikir itu melaksanakan ibadah surgawi di dunia. Dikatakan yulhamuna tasbih wa tahmid. Mereka yulhamuna itu diinspirasikan untuk mengucapkan tasbih dan tahmid, subhanallah walhamdulillah. Jadi pembicaraan di surga itu seputar tasbih dan tahmid.
Tapi kalau jenengan sekarang biasa subhanallah walhamdulillah, itu ibadah surgawi yang ada di dunia. Kalau jenengan tahu ucapan subhanallah, jenengan nangis demi Allah. Subhanallah secara gambaran maha suci Allah dari yang buruk-buruk. Nih, jangan pegang itu. Segala puji bagi Allah, tahmid. Itu digabungkan kalimat ini menakjubkan, pasti menenangkan jenengan. Demi Allah kalau jangan praktek. Makanya lezat zikir itu lezat Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita boleh berduka dengan segala macam kerutan dunia. Mungkin hari ini dagang nggak paktio payu, hari ini mungkin anak-anak nggak sesuai dengan harapan kita dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan ucapan subhanallah walhamdulillah, nanti dengan dikasih rasa tentrem. Ingat, hati kita milik siapa? Allah. Yang bisa menenangkan hati kita siapa? Allah, bukan uang. Demi Allah Bapak Ibu, bukan. Saya kenal begitu banyak orang yang punya problematika sudah terlanjur. Ustadz, saya belum belajar agama dulu, saya terlanjur terjebak hutang riba. Angsuran saya sekarang masih 12 juta Ustadz. Sekarang saya usaha tiap hari hanya untuk ngangsur. Niku rasanya kalau dino pun dikuasain niku. Kerja kesel mung jarak ketang bang. Niku nek mboten dikir iso gantung diri niku. Masya Allah. Ada seorang pengusaha soto yang saya ceritakan dengan Pak Tono niku. Dia cerita ini kesaksian nih, Ustadz, saya itu ngaji itu gara-gara apa? Gara-gara sering bertengkar sama istri. Oh, berarti jenengan angsal hidayah guru-guru bertengkar. Dagang soto, masya Allah penghasilan di atas 7 juta dulu mungkin 10 tahun yang lalu. Ini kula pun kata gini bagi penghasilan pitung yutonnya zaman 10 tahun yang lalu kan dikata. Tapi dia cerita, kok nggak pernah bisa nyimpen sedikit pun, sebab saya punya tanggungan angsuran ke bank. Padahal angsuran 3,5-4 juta. Tapi yo ora ono berkah, entek wae. Akhirnya apa? Tiap hari gelut dari bojone. Subhanallah. Maka pada saat seperti itu ucapan subhanallah walhamdulillah demi Allah akan sangat menenangkan kita. Kalau jenengan masih ingat Pak Tovan yang antar saya ke sini itu, waktu pertama itu, beliau itu tadi pagi bareng saya, kemarin malam bareng saya. Beliau itu jemput saya seminggu 5 kali, Bapak Ibu. Itu tanggungannya di bank itu masih di atas 10 itu. Padahal beliau punya usaha percetakan, karyawannya 20. Ini nggak pernah punya uang karena tiap kali uang masuk harus masuk ke bank. Beliau cerita, Ustadz, saya itu tenang hanya ketika zikir dan ketika lagi jemput jenengan di mobil baru tenang. Hilang kabeh soalnya jatnya. Karena dengan jenengan bicara tentang akhirat. Itu loh Bapak Ibu semuanya. Zikir itu lezat. Bahkan penduduk surga pun masih zikir. Yang lain sholat sudah nggak ada, puasa sudah nggak ada, tapi zikir tetap ada. Ada guyon, piye poso. Bagi laki-laki nih, laki-laki yang mata keranjang sedikit lah, mengatakan no bidadari ini wakeh men kok poso. Subhanallah. Intinya bahwa kenikmatan-kenikmatan itulah nikmat yang besar, tetapi zikir tetap dilaksanakan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib mengatakan fungsi zikir tercatat lebih dari 100. Fungsi zikir dicatat lebih dari 100 dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, tapi tidak akan saya terangkan seluruhnya. Saya ambil 6 yang paling penting. Yang pertama, ini jadi malam ini harus baru bicara tentang manfaat zikir, belum sampai ke teknisnya. Yang pertama, zikir menjadikan orang terhindar dari dosa lisan. Tiang ingkang pun biasa zikir, maka akan eman-eman kalau ngomong yang sifatnya bukan zikir. Pasti itu nanti begitu. Ojo meneko ghibah moh mesti ibu-ibu. Kalau jenengan sudah biasa zikir, yakin jenengan nggak mau ghibah, jenengan nggak mau mengeluarkan kalimat yang tidak bernilai zikir. Demi Allah. Saya udah praktek ibu-ibu semuanya.
Makanya kalau jangan perhatikan para ulama, orang-orang soleh itu kan, kalau lagi nggak diajak bicara sama orang ya zikir mesti. Jangan lihat sudah istri loh. Imam Masjidil Haram itu, saya dapat cerita dari supirnya. Supirnya itu orang Indonesia supirnya. Beliau tuh cerita bahwa Imam Sudais itu Pak, kalau enggak diajak ngomong, kalau enggak dikir ya bunyi Quran terus buatan mandek-mandek, karena hafal 30 juz, makanya penting menghafal Quran ibu-ibu. Ojo ndare mungkul dong kul 3 kul 4 lah sampai kuliah. Karena punya hafalan Quran itu nanti membantu zikir jenengan. Di antara sebaik-baik zikir ya Al-Qur'an Sebaik-baik zikir adalah baca Al-Qur'an. Jadi jenengan akan terhindar dari hibah, namimah, adu domba, perkataan sia-sia, perkataan ngecek orang lain, perkataan nyindir orang lain, itu akan terhindar jenengan kalau jenengan sudah biasa zikir. Itu manfaat pertama ibu-ibu semuanya. Ini khususnya ibu-ibu penting, karena ibu-ibu itu kalau kumpul 2 orang biasanya sok gegibah, harus dihindari. Kalau jenengan sudah biasa zikir, nanti insya Allah nggak akan gibah lagi insya Allah. Saya itu diundang pengajian besok Sabtu ini, sudah 4 kali ibu-ibu panitianya bilang, Ustadz, materinya tentang ghibah ya Ustadz. Ya siap. Sesuai menit bagaimana? Isi tentang ghibah Ustadz diulang. Udah 4 kali masih suruh tentang ghibah. Kata mereka, ibu-ibu masih suka mojok di bawah, yang listrik masih pada ghibah. Subhanallah, orang mari-mari. Ini ku pripun niku. Memangnya lezat nggih ghibah nggih? Lezat ya, para ulama juga menyebut bahwa ghibah itu juga lezat. Makanya kalau nggak dihadapi dengan yang lezat yang lain, rasanya nanti bahaya nih. Seperti sayur tanpa garam katanya. Kalau bertemu 2 orang tidak kegibah orang. Subhanallah. Pesan Nabi Muhammad SAW terkait dengan yang pertama ini, bahwa zikir akan menghindarkan kita dari dosa lisan. Dikatakan ada seorang sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini banyak banget buatku. Ada orang cerita ke Rasulullah, Islam niku kok kathah mendi syariate niki. Maka dikatakan, maka beritahukan kepadaku dong ya Rasulullah tentang sesuatu yang bisa aku pegangi selalu. Dan niki yang nyuwun keringanan. Kok okeh mentoyo, bu aku njaluk siji wae sing kira-kira bisa tak cekeli. Maka Rasulullah mengatakan, ini jangan ingat-ingat, ini pesan Rasulullah, la yazalu lisanuk rotaban min dzikrillah. Kata Rasulullah, hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, tiang mengeluh ke Rasulullah, ya Rasulullah, kayak bentuk Islam iki ya warna-warna, bu aku dikei siji wae sing kira-kira tak cekeli. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuk rotaban min dzikrillah. Kata Rasulullah, hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Maka tadi saya bilang tiang soal niku teng budi zikir. Jangan mulai mulai malam ini jangan pun kertos. Sampun ngantos liwat waktu kecuali dengan umi zikir. Kalau tidak sedang ada keperluan dengan orang lain. Di atas motor zikir ibu-ibu iman. Saya pulang dari sini ke sana dapat berapa banyak banget. Saya nyepir motor nih dari masjid ini ke rumah dapat banyak banget zikir demi Allah Bapak Ibu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Atau salawat Nabi Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Dapat berapa itu? Daripada dengan nonton kanan kiri, ono bakul gedang warna-warna. Ya itu boleh kalau jenengan lagi cari sesuatu. Tapi kalau lagi konsentrasi ke depan, udah zikir. Saya lagi ringan, ning siki sing praktek.
Nih, deling-eling tenanan nih. Deling-eling tenanan. Jenengan akan tahu nanti. Iya, sebenarnya aku nih aku mau ora dikir ya kayak gitu nanti. Itu. Saya dulu ketika latihan awal begitu. Wah, ini saya ngajari keluarga tuh yuk keras banget dalam ini. Istri misalnya orang umi-umi ya. Ih, ngopo, sedikit-sedikit. Kayak gitu. Kadang-kadang saya bunyiin subhanallah. Nanti dia kan iya. Gitu. Saling mengingatkan nih, saling mengingatkan. Kemudian otomatis kalau dengan zikir akan terpalingkan dari hal yang tidak bermanfaat. Maka sekali lagi nambah hafalan Quran itu penting. Sekali bismillahirrahmanirrahim, di antara zikir yang utama adalah maos Quran. Makanya kalau jangan punya hafalan kan enak, sejus, rong jus. Lumayan, jenengan kondur kepada Allah membawa 5 juz, ini lumayan nih kok. Nggih. Jangan meninggal dunia jenengan juz amal urung hafal. Lah niki pripun niku? Jenengan urip pirang tahun ora hafal-hafal. Nggih. Oh ini kita nanan iki Bapak Ibu nggih. Jenengan udah ngaji. Waktu kita sempit. Nggih, waktu kita sempit. Yang kedua, manfaat zikir nggih menika ingatlah. Jika kita zikir alias kita mengingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Ini penting ini. Nih. Bayangin jenengan dieling-eling Pak Bupati jenengan seneng mboten? Seneng lah jenengan di dunia, urusan dunia. Wah, dulurku bupati, awake kancaku bupati. Kadang-kadang jenengan ora koncoe nggawa kanca. Koncone koncoku kae bupati lho. Boleh level piro? Pak Deku, adine Pak Deku sing kae iki bupati lho. Pak De sing saking betapa kita tuh ingin diingat oleh orang-orang yang punya peran. Sekarang ada informasi dari Allah bahwa jikalau kita mengingat Allah, Allah ingat kita. Apa dalilnya? Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Jelas banget toh ini? Kata Allah, fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah engkau kepadaku, maka aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar kepadaku. Fadhkuruni adhkurukum, kata Allah. Ingatlah kepadaku, maka aku ingat kamu, kata Allah nih. Dan ini rumusnya sama, al jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu bergantung kepada amalnya. Jenengan kelingan Gusti Allah, Allah kelingan jenengan. Paham Bapak Ibu? Nek jenengan ngarep-arep diapiki wong, ya jenengan api-api lah sama wong lah. Kira-kira kan begitu nggih? Ini Allah menyebutkan kalau Allah itu pasti hukumnya. Maka orang-orang yang ini penting Bapak Ibu. Yang jenengan sudah zikir pagi, zikir petang rapih demi Allah. Sesulit apapun persoalan hidup pasti dikasih solusinya. Ini penting ini. Kenapa? Karena Allah ingat jenengan. Lihat kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Jenengan tahu nggih? Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Atau kisahnya Nabi Yunus alaihissalam ketika di lambung ikan dalam kondisi susah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kenapa ditolong oleh Allah? Karena kebiasaan mereka zikir di hari-hari longgar. Bapak Ibu, kalau jenengan biasa zikir, nanti kalau datang waktu sempit, Allah akan ingat jenengan. Fadkuruni adkurkum, kata Allah. Ingatlah kepadaku, aku ingat kamu. Ini penting ini. Siapa yang bisa menyelesaikan soal-soal kita Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa membuat anak kita soleh? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa membuat menantu kita menjadi menantu idaman? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menentukan kita punya besan yang baik? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sebutkan itu Bapak Ibu? Saya itu kemarin datang orang ke saya, ya Allah Ustaz, saya pikir kehidupan seperti ini hanya ada di sinetron. Memang kena apa Pak? Ya Allah Ustaz, saya punya menantu perempuan, sekarang lagi menggugat cerai anak saya. Padahal perempuan ini dulu yang mendaftarkan jadi pegawai negeri, saya mertuanya.
Dulunya cuma tenaga honorer, sekarang diangkat jadi pegawai negeri. Sementara anak saya masih P3K, gaji kalah dhuwur kali bojone. Bareng wis dhuwur dhek kondo kali bojone. Alah kowe iki hasilnya kok luwih cilik ketimbang aku kowe. Maka kemudian perempuan-perempuan itu ini nuntut. Subhanallah, nuntut apa? Nuntut supaya gaji lebih gede. Lagi bingung tuh nama P3K. Bah nek ngono Mas, tuku ke rumah aku. Dibelikan rumah, ngangsur, yang ngangsur bapaknya itu, yang ini yang biasa sama saya itu. Ngangsuri rumah, sudah ngangsur berjalan sekian waktu, tahu-tahu digugat cerai. Dan diminta semua, rumahnya diminta, hak atas anak juga diminta, minta untuk anaknya sebulan 4,5 juta. Subhanallah, ada begitu ibu-ibu. Subhanallah, ini saya lagi berdoa, ya Allah, mudah-mudahan teman saya ditolong. Makanya berdoa untuk punya besan yang baik itu penting. Demi Allah, punya menantu yang baik itu penting ibu-ibu. Jangan kebayang nggak, punya menantu tanah ini doli kabeh. Subhanallah. Jadi ingat, kalau jenengan ingat Allah, zikir kepada Allah, maka Allah akan ingat panjenengan. Ini poin ini. Jenengan lah pengen banget kalau jenengan ingat Gusti Allah. Gini apa nggih? Oh, ini mulai banter lagi nih. Mulai ngebut lagi bicaranya. Kumat meneh. Nah, saya lambatin lagi. Dan ini ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, harus kita yakini. Nggih? Makanya kemarin syarat la ilaha illallah adalah al-yaqinu. Al-Hujurat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian enggak ada ragu-ragu. Jangan dapat informasi sing sinten kemawon fadkuruni adkurkum. Siapa yang ingat aku akan ingat dia. Jangan harus yakin betul. Yakin betul. Nek jenengan hadir keyakinan demi Allah, enteng hidup itu. Walaupun soal mendera kita. Saya cerita kayak gini bukan cerita orang lain, Bapak Ibu. Saya mengalami demi Allah. Dan alhamdulillah istri saya nggak pernah nuntut saya. Ya kadang ada pembicaraan ya aku kadang-kadang pengen di rumah ya, begitu kadang-kadang. Iya semoga Allah kasih gitu. Kadang-kadang begitu. Karena dulunya punya rumah bagus. Tapi hati dibuat tentram. Saya bilang minta kepada Allah tempat tinggal yang baik untuk ibadah kita. Saya mintanya kepada Allah begitu Bapak Ibu. Saya nggak minta ya Allah saya minta rumah, ya Allah enggak. Ya Allah berikan tempat tinggal yang baik untuk ibadah kami. Itu yang saya minta. Terserah Allah mau kasih rumahnya atau yang penting ketika hidup saya punya tempat tinggal yang baik untuk ibadah saya. Terserah Allah. Saya bukan termasuk orang yang terlalu ngotot untuk memiliki, saya enggak terlalu minat banget. DKI alhamdulillah. Karena dikasih juga tanggung jawab Bapak Ibu. Punya rumah itu besok dihisap nggih. Jangan dikira enggak, dihisap Bapak Ibu semuanya. Nggih. Kemudian kata Rasulullah, ana inda doni abdi bi, ini hadis qudsi. Sesungguhnya aku bergantung kepada prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan ketahuilah kata Allah, sesungguhnya aku tuh ma'ahu bersama dia yang mengingatku. Ibu-ibu semuanya nangis jenengan tahu ini. Ya Allah, jenengan ingat Allah itu jenengan itu dibersamai oleh Allah. Coba jenengan didampingi bupati lek senenge pol-polan. Niki yang mendampingi jenengan itu Gusti Allah. Kebayang nggak Bapak Ibu semuanya? Akan apa yang terjadi jenengan bisa bayangkan? Pasti jenengan tenang hidupnya, pasti anak-anak diatur oleh dia, pasti istri kita juga ikut tentrem. Masya Allah. Bapak-bapak ini penting, makanya pikir buat bapak-bapak itu penting banget. Supaya keluarga tentrem, harmonis. Datang ke saya, Ustadz, besok nih Sabtu saya ketemu nih Sabtu, minta diruqyah. Ustadz, saya mau minta ruqyah. Siapa yang mau diruqyah? Saya Ustadz. Kenapa? Suami istri saya tuh gak harmonis keluarga. Kenapa? Ini dosa saya Ustadz. Dulu ketika muda kebiasaan saya nonton film porno. Ternyata setelah rumah tangga saya nggak bisa jaga mata. Saya dihukum oleh Allah kalau melihat wanita tuh harus nonton. Nek mboten nonton niku penasaran. Oh pripun coba niku. Jadi ono wong lenang, nek ono wong liwat wedok, nek ora nonton iki dadi penasaran. Itu hukuman dari Allah dan dia udah tahu itu hukuman dari Allah.
Saya pengen sembuh Ustaz, karena istri saya muring-muring terus. Gara-gara saya jelalatan, dengan jelalatan ya istri muring-muring pantas. Saya pengen sembuh Ustaz, saya mau di ruqyah Ustaz. Masya Allah. Tuh, ibu-ibu. Padahal kalau ingat Allah, tidak mungkin toh dengan celilian. Makanya ingat Bapak Ibu semuanya, jangan menyelisih sunnah. Tuh perbuatan dosa maksa muda ke bawah tuh sampai rumah tangga. Jangan sekali-kali jangan menyelisih sunnah, demi Allah. Sekali menyelisih sunnah, nanti rentetannya panjang. Bab haji yang saya terangkan jenengan, bayangin, goro-goro menyelisih sunnah toh niku pemerintah, yaitu pakai dana talangan yang sifatnya riba, akhirnya Pak kabeh wong ora iso mangkat sakniki. Gila apa nggih? Itu padahal diterapkan di ibadah haji niku apik. Tapi goro-goro dana talangan haji yang jelas hukumnya, kalau kita bicara tentang hukum, ya saya harus katakan itu riba. Riba dimasukkan ke dana haji, akibatnya Pak mandegreg. Saiki wong duwe duit ora iso mangkat haji. Ngene apa nggih? Walaupun jenengan punya uang sekarang 275 juta haji plus 7 tahun. 7 tahun jenengan nunggu. Saya menemu reguler 30 tahun lebih. Jenengan umurnya 80 tahun pun pejarin. Ngene apa nggih? Makanya jangan menyelisih sunnah. Contohnya tadi itu, untung sadar ini orang, Ustaz saya pengen mari Ustaz. Saya pengen rumah tangga saya harmonis Ustaz. Ini salah saya, tapi saya sampai sekarang belum bisa cegah. Nek merowo itu pengen nonton. Subhanallah. Saya di ruqyah Ustaz biar sembuh Ustaz. Subhanallah. Oh itu jinnya serak karo-karo ning jero Ustaz. Kowe rasa kayak kowe. Begitu. Saya tuh sering di ruqyah tiang. Jadi dari berbagai macam keadaan. Subhanallah. Di ruqyah, di dalam dompetnya keris, raja, warna-warna ya orang mari-mari. Saya ambil seluruhnya, itu saya buang baru sembuh. Subhanallah. Jadi ana idadoni abdi bi, aku bergantung kepada perasaan hambaku, kata Allah, wa ana ma'ahu idadakaroni, aku bersama dia kalau dia ingat aku, kata Allah. Dikatakan fa in dakaroni fi nafsihi, kalau dia ingat aku ketika sendirian jenengan dhewean teng kamar ingin eling Gusti Allah, dzakartuhu fi nafsi, maka aku ingat dia juga dalam diriku, kata Allah. Mereka katakan wa in dzakaruni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu, kalau dia di tengah-tengah keramaian lagi nenggo wong rame-rame dijaki warna-warna, dijaki dugem jenengan kelingan Gusti Allah, aku keling Gusti Allah. Ingatlah nanti Allah akan ingat jenengan di tengah keramaian. Allah akan umumkan, ini loh hambaku yang ingat aku di kala ramai, maka aku umumkan kepada kalian para malaikat, ini hambaku yang istimewa. Bayangin Bapak Ibu semuanya, betapa dahsyatnya zikir. Ini sebenarnya mali mikiringan ting sithik wong sing saged praktek. Nggih. Makanya minta taufik dari Allah itu pentingnya luar biasa. Al jaza min jinsil amal, bahwa besarnya pahala bergantung kepada amal kita. Makin banyak kelingan Gusti Allah, makin banyak Allah ingat kita. Itu fungsi yang kedua. Ingat-ingatlah. Dalam kondisi longgar, banyaklah zikir kepada Allah. Mudah-mudahan nanti di kala sempit Allah tolong kita. Nih, nah ini baru fungsi yang kedua, sudah jam 8. Insya Allah kita cukupkan malam hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita mungkin masih bahas ini dulu, nih, sampai nomor 34. Baru kita lari ke hadis insya Allah, supaya jenengan nggak bosan. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita diberi kesehatan, nih, diberi kemudahan waktu, diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya, yang susah ekonominya diangkat kesusahannya, dan mudah-mudahan semua yang malam hari ini hadir adalah penduduk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf jika ada hal kurang pas di hati, ibu-ibu, kalau saya masih kecepatan dimaafkan. Ini mudah-mudahan sudah mulai melambat, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.